Setelah sekian lama Dayang Sumbi diusir dari istana, hari itu Sang Prabu Sungging Perbangkara yang mendapat laporan, kalau Dayang Sumbi telah ditemukan, Sang Prabu pun memberi perintah pada para prajurit untuk mencari, kemudian membawanya pulang putrinya itu. Hingga suatu hari, saat Dayang Sumbi dan Sangkuriang lagi asyik berduaan, tanpa sengaja Dayang Sumbi melihat bekas luka di kepala Sangkuriang. Dayang Sumbi menanyakan, dari mana luka itu didapat? Sangkuriang lalu menceritakan, bahwa luka itu bekas pukulan ibunya, saat masih kecil dulu, ketika tanpa sengaja, Sangkuriang membunuh anjing peliharaannya, sewaktu berburu menjangan. Sangkuriang, aku khawatir, kau adalah... Nyi tidak usah khawatir. Ini Sangkuriang yang akan mencintai dan melindungimu selama-lamanya. Ini Jaka, Mak. Jaka Sona putra emak, yang akan setia dan mencintai emak untuk selamanya. Tiba-tiba saja, sebuah anak panah melesat. Rupanya, Sang Adipati bersama para prajurit sudah datang, untuk membawa pulang Dayang Sumbi. Adipati itu meminta Sangkuriang membiarkan Dayang Sumbi ikut ke istana. Tapi lagi-lagi, Sangkuriang malah balik menantang mereka semua. Hingga terjadilah pertarungan. Tangkap bajingan itu, dan gerbak rumah ini! Kanjeng Adipati, Dayang Sumbi tidak ada di tempat. Seret dan bakar dia. Hingga akhirnya, Sangkuriang berhasil ditangkap. Mereka menyeret dan membawanya masuk ke salah satu rumah penduduk, kemudian membakarnya. Setelah berhasil membakar Sangkuriang, rupanya Sang Prabu belum juga bisa membawa pulang Dayang Sumbi ke istana. Beberapa saat kemudian, Sangkuriang muncul lagi. Adipati pun terkejut. Dia tidak menyangka, Sangkuriang bisa selamat dari kobaran api yang begitu besar. Sangkuriang menuntut keadilan pada Sang Prabu, atas dua adipatinya yang serakah dan suka memeras rakyat. Sementara Sang Prabunya sendiri malah asyik bermain daun muda, tanpa tahu apa yang dilakukan para bawahannya. Dasar budak pelebur Sleng. Kau telah berani menghina diriku, dan juga orang-orangku. Bunuh dia! Dan akhirnya, terjadilah pertarungan sengit dan panjang. Setelah berhasil mengalahkan semua prajurit itu, kini, giliran dua adipati kesayangan Sang Prabu harus berhadapan dengan Sangkuriang. Kesaktian yang dimiliki Sangkuriang, sepertinya bukan tandingan dua adipati itu. Dan pada akhirnya, Sangkuriang berhasil menghabisi dua adipati serakah itu. Kemudian, Sangkuriang beranjak pergi menemui Dayang Sumbi, untuk menanyakan apa yang sebenarnya telah terjadi, hingga Prabu Sungging Perbangkara ingin sekali membawanya pulang ke istana. Apa arti semuanya ini, Nyi? Jangan panggil aku Nyi, Jaka Sona. Dari mana kau tahu nama kecilku? Karena aku adalah emakmu yang sejati. Tidak mungkin. Sangkuriang tidak percaya, kalau wanita di hadapannya itu adalah ibu kandungnya sendiri. Karena, saat Sangkuriang mengunjungi rumah tinggalnya di dalam hutan dulu, dia hanya mendapati tengkorak manusia, bahkan, dia sendiri yang menguburkannya. Apalagi Sangkuriang sempat mendengar sendiri pengakuan Dayang Sumbi pada Adipati, kalau dirinya bukanlah Dayang Sumbi, tapi Rarasati. Dayang Sumbi menjelaskan, semua itu dia lakukan untuk menutupi jati dirinya, agar Adipati dan prajurit tidak membawanya pulang ke istana. Apapun yang dijelaskan Dayang Sumbi, tidak mempengaruhi niat Sangkuriang, yang ingin memperistrinya. Ayolah, aku telah siap mengawinimu. Mana mungkin seorang ibu mengawini anak? Apalagi saat Sangkuriang bertanya, jika Dayang Sumbi adalah ibunya, lalu siapa ayah kandungnya? Bapakmu sebenarnya adalah... Dayang Sumbi pun terdiam. Dia tidak mungkin bilang, kalau ayah kandungnya adalah si Tumang. Akhirnya, Dayang Sumbi menyerah. Dia pun bersedia dinikahi, asalkan Sangkuriang bisa memenuhi syarat yang diajukan oleh Dayang Sumbi. Yaitu, membendung sungai Citarum, agar lembah di sekitarnya menjadi sebuah danau, dan membuat perahu untuk mereka berlayar nanti. Dan semuanya itu sudah harus siap, sebelum matahari terbit esok pagi. Baiklah, Nyi akan melihat semua itu, tepat pada waktuku. Kemudian Sangkuriang pergi menuju ke sungai Citarum, dan mulai membendungnya dengan pepohonan besar, dan menghancurkan tebing-tebing di sungai itu.
Singkat cerita, Sang Kuryang berhasil membendung Sungai Citarum, dan terbentuklah sebuah danau. Tapi beberapa saat kemudian, Prabu Sungging Perbangkara muncul. Dia menantang Sang Kuryang bertarung. Akhirnya, dua orang sakti itu pun bertarung adu kesaktian. Dengan kesaktian yang dimiliki Sang Prabu, dia berhasil merubah wujud Sang Kuryang menjadi seekor monyet. Tapi, kesaktian Sang Kuryang juga bukan kaleng-kaleng. Ilmu ubah wujud Gusti Prabu tidak berlaku bagi diriku. Hentikan Jaka! Beberapa saat kemudian, Dayang Sumbi datang. Dia meminta Sang Kuryang dan ayahnya menghentikan pertarungan. Tapi, mereka berdua tidak menghiraukannya. Hingga pada akhirnya, Sang Prabu tertusuk oleh kujang miliknya sendiri. Dayang Sumbi pun bergegas mendekati Sang Prabu, kemudian meminta maaf atas semua perlakuannya, dan juga perbuatan Sang Kuryang. Juga kehilapan cucunda Jaka Sona. Cucuku? Aku bangga atas kehebatannya. Setelah Prabu Sungging tewas, Sang Kuryang pun pergi menuju Sungai Citarum, untuk melanjutkan membuat perahu. Dalam kondisi kacau dan sedih, Dayang Sumbi akhirnya pulang, lalu berdoa, meminta Sang Hyang Rumuhun membantunya menggagalkan niat Sang Kuryang. Oh Gusti Rumuhun, telah mempertemukan aku dengan seorang kekasih. Ternyata ia adalah putraku sendiri. Tolonglah hamba. Tunjukkanlah mukjizatmu. Sementara itu, di pinggir Sungai Citarum, terlihat Sang Kuryang masih disibukkan membuat perahu, yang sudah hampir jadi. Tapi tiba-tiba saja, terdengar suara ayam jantan berkokok. Tak berapa lama, Dayang Sumbi datang menemui Sang Kuryang. Dia meminta Sang Kuryang untuk menghentikan usahanya, karena telah melewati batas waktu yang ditentukan. Namun, Sang Kuryang tidak peduli. Walaupun gagal, dia tetap bersikeras akan menikahi Dayang Sumbi. Walaupun aku gagal memenuhi persyaratanmu, kau harus jadi istriku. Tidak. Sang Kuryang pun terus memaksa Dayang Sumbi. Sampai pada akhirnya, Dayang Sumbi bersumpah, jika Sang Kuryang terus memaksa, maka dia akan kehilangan dirinya untuk selama-lamanya. Sang Kuryang yang kebelet pengen menikahinya, tetap tidak peduli dengan sumpah itu. Kemudian, Sang Kuryang berusaha mencium Dayang Sumbi. Jaka Sona, alias Sang Kuryang, cita-citamu untuk mencintaiku telah tercapai, namun bukan sebagai istrimu. Maafkan Jaka, Ma. Akhirnya, Sang Kuryang baru menyadari, kalau Dayang Sumbi atau Rarasati itu adalah benar ibu kandungnya sendiri. Kemudian dia menyesal, karena sudah dirasuki hawa nafsu. Sang Kuryang lalu mendekati perahu yang sudah hampir jadi itu, kemudian menendangnya sekuat tenaga, dan jatuh dalam posisi menangkuk, atau terbalik. Yang konon, perahu itu kini telah berubah menjadi gunung tangkuban perahu. Sementara, danau yang dibuat oleh Sang Kuryang, lama-kelamaan menjadi surut. Seiring berjalannya waktu, bekas danau itu berubah menjadi salah satu kota indah yang ada di Indonesia, yaitu Kota Bandung. Dan cerita pun selesai. Demikianlah salah satu film legenda dari Tanah Pasundan, yang menceritakan asal-muasal terbentuknya Gunung Tangkuban Perahu, dan Kota Bandung. Benar atau tidaknya cerita legenda itu, semoga menghibur dan menambah wawasan teman-teman semua. Sekian dulu dari AG Channel. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Dan terima kasih sudah menonton.